Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali kita berkumpul di ibadah PT pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, kakak persilakan untuk adik-adik yang belum mengambil saat teduh, kakak persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, jika sudah mengambil saat teduh, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PT. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan Gita Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, Tuhan. Berkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ke 7. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunjuk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Bermazmurkanlah namamu setia. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak meninggikan dirinya. Demikian Mazmur pujian. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk pemberitaan firman, kita akan menyanyikan Gita Bakti 114 di setiap janjiku. Di sepi
Dipersilakan untuk pelayan firman Kak Yance. Selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan hari ini kita memasuki minggu yang kelima sesudah Paskah. Adik-adik kasih Tuhan, hari ini tanggal 2 Mei 2021, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya, saya, Kak Yance, boleh mengajak setiap adik-adik teruna yang ada di rumah untuk kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Kita memohon supaya Tuhan menuntun kita dan membuat kita boleh mengerti apa yang ingin disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini. Yuk, mari kita berdoa bersama. Tuhan di sorga, terima kasih untuk kami bisa bersama-sama kembali bersekutu walaupun secara virtual. Dan kami juga bersyukur kalau kami memasuki bulan Mei ini, bulan minggu yang pertama di bulan Mei ini ya Tuhan, kami diberikan tetap kesehatan dan kekuatan, bahkan kerinduan untuk boleh bersama-sama bersekutu. Tuhan, setiap kami sudah siap untuk membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan yang sebentar kami akan sama-sama baca. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami dimanapun kami berada, dan berkati jaringan kami, supaya menunjang proses ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik teruna dikasih Tuhan, Kak Yance mengajak setiap kita untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca, kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dan hari ini pembacaan kita diambil dari kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi, kitab Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kak Yance akan membacakan firman Tuhan hari ini, dan setiap kita yang sudah menemukannya, kita akan menyimaknya bersama-sama. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Ezia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah
Allahmu. Demikian firman Tuhan hari ini, berbahagia setiap kita yang mendengar, tetapi juga sekaligus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang kasih Tuhan, pagi ini Kak Yance akan memberikan sebuah tokoh atau menceritakan seorang tokoh dan inspirasi. Nah, adik-adik, tahukah tokoh yang Kak Yance perlihatkan kepada adik-adik melalui virtual ini? Ada yang tahu? Ya, mungkin sebagian kita yang melihat dari handphone kita tidak seberapa banyak yang tahu tentang seorang perempuan ini. Adik-adik yang kasih Tuhan dan para pelayan teruna yang juga dikasih Tuhan, dalam sebuah pertemuan mahasiswa atau konferensi mahasiswa di sebuah universitas terkenal di Amerika Serikat, seorang perempuan ini yang tadi Kak Yance tunjukkan berdiri dan menyampaikan sesuatu dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan demikian, "Aku adalah seorang anak haram. Aku dilahirkan dari seorang perempuan yang buta dan tuli. Ibuku diperkosa sehingga dia hamil dan melahirkan diriku. Sejak kecil aku tidak pernah tahu siapa ayahku." Adik-adik dan para pelayan teruna yang dikasihi Tuhan, dengan mengatakan kalimat selanjutnya dengan mulut yang sedikit bergetar, perempuan ini berkata, "Aku berpikir, untuk apa sebenarnya aku hidup? Untuk apa Tuhan membiarkan aku hidup? Aku ingin mati saja. Karena ketika anak-anak lain bisa bermain dan belajar di masa kecilnya, aku justru harus bekerja keras dan terus bekerja untuk menghidupi hidupku, tetapi juga untuk hidup ibuku." Adik-adik kasih Tuhan dan para pelayan teruna, sampai satu waktu kemudian aku mendengar suara di telingaku yang berkata demikian, "Azi, apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang indah di tengah-tengah hidupmu, betapapun berat pergumulan yang engkau hadapi. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang mencelakakan, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan siapkan di tengah-tengah kehidupanmu." Saudara yang kasih Tuhan, suara itu yang membuat aku bangkit dan aku menyadari bahwa aku harus melanjutkan hidupku ini. Aku semakin bersemangat, aku semakin bekerja keras, belajar, dan akhirnya aku dapat menyelesaikan pendidikanku di universitas terkenal di Amerika Serikat. Aku bekerja dengan baik dan memperoleh kesempatan, dan demi kesempatan yang baik, aku mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Keuangan Amerika Serikat pada waktu pemerintahan Jimmy Carter. Pertanyaan buat adik-adik dan kakak layan dan juga saya hari ini adalah, siapakah wanita atau perempuan yang ada dalam kertas ini? Adik-adik, dia adalah Azi Taylor Morton, orang nomor 1 di Kementerian Amerika Serikat pada masa Presiden Jimmy Carter. Adik-adik dan para pelayan dikasihi Tuhan, kalau saja hidup Azi Taylor Morton hari ini tetap hidup dalam suasana, perasaan, hati yang dipenuhi dengan keadaan yang terpuruk dan tidak pernah bangkit, maka saudara dan saya hari ini pun juga tidak akan pernah mengenal seorang Azi Taylor Morton, seorang yang penuh dengan dedikasi, mengabdikan hidupnya bagi Amerika, seorang dengan kulit hitam, perempuan, tetapi kemudian tanda tangannya menghiasi uang dolar Amerika Serikat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca pembacaan kita hari ini
dari kitab Hosea pasal yang pertama sampai ayat pertama sampai ayat yang ke-9, kita mendapati siapakah Hosea itu. Hosea adalah salah satu dari nabi kecil yang memiliki arti nama keselamatan. Ia dipercayakan oleh Allah untuk melayani kerajaan Israel Utara yang sedang mengalami kemerosotan rohani dan moral. Tujuan dari nubuatan Nabi Hosea adalah mengingatkan bangsa Israel, umat pilihan Allah, agar mengalami pertobatan dari perilaku penyembahan berhala. Kitab ini hendak mengingatkan bahwa penghukuman Allah bagi orang berdosa itu pasti. Namun setelah Allah menghukum, ada waktu dari Allah untuk melakukan penebusan dan pemulihan hidup bagi umat yang sungguh-sungguh mau taat dan mau bertobat. Dalam pembacaan ini, adik-adik dan para pelayan yang dikasihi Tuhan, secara jelas disebutkan di sini bahwa Hosea menerima perintah dari Tuhan, dari Allah, untuk mengambil atau menikahi Gomar, seorang perempuan sundal. Tugas yang diterima Hosea merupakan tugas yang sangat berat, panggilan yang cukup berat baginya. Karena tindakannya ingin menegur umat Israel atas kesalahan dan dosa umat Israel secara konkret. Adik-adik dan para pelayan teruna dikasihi Tuhan, perintah Tuhan ini sangat jelas diterima oleh Hosea. Tanpa protes, tanpa ragu-ragu, Hosea mau melakukan perintah dari Allah ini. Hosea mengambil Gomer, seorang perempuan sundal ini, untuk menjadi istrinya, untuk menjadi pendamping hidupnya. Nah, adik-adik dan para pelayan teruna yang diberkati Tuhan, hari ini apa yang bisa kita dapatkan? Pelajaran apa yang kita bisa peroleh dari pembacaan kita di Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Hari ini Kak Yance ingin membagikan 3 hal, 3 pelajaran penting bagi adik-adik dan semua kita kakak layan dalam pembacaan ini. Pelajaran yang pertama adalah jangan pernah mempermainkan Tuhan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan sudah berulang kali mengalami kebaikan dan perlindungan dari Allah. Namun berulang kali juga umat Israel mengkhianati Allah. Ketika mereka kembali dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka tinggal bersama dengan orang Kanaan yang waktu itu memiliki keyakinan yang berbeda dengan umat Israel. Dampaknya apa adik-adik? Ketika orang Kanaan percaya kepada dewa-dewa kesuburan dan hasil tanah yang baik, karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang Israel. Dampaknya adalah umat Israel mulai terpengaruh dengan budaya orang Kanaan pada waktu itu. Sehingga secara perlahan-lahan orang Israel akhirnya mengikuti keyakinan dari orang-orang Kanaan pada saat itu. Bahkan ketika mereka berada dalam ancaman Raja Asyur, umat Israel justru tidak mencari pertolongan dari Allah. Namun mereka mengharapkan pertolongan dari bangsa lain seperti Mesir. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Umat Israel sudah mengalami banyak pengalaman yang dahsyat dengan Allah. Namun hanya gara-gara mereka bergaul dengan orang Kanaan yang berbeda keyakinan, akhirnya dampaknya adalah mereka justru mengikuti keyakinan dari orang-orang Kanaan dan meninggalkan keyakinan mereka kepada Allah Israel. Adik-adik dan para pelayan yang dikasihi Tuhan, Hosea dipakai Tuhan melalui perkawinan dengan Gomer untuk memperlihatkan kembali kepada umat Israel bahwa mereka sedang di bawah hukuman Allah, karena Allah sendiri yang akan turun tangan langsung untuk menghukum mereka. Ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah merupakan dosa perzinahan di hadapan Allah. Perkawinan Hosea dengan Gomer merupakan peringatan keras bagi umat Israel yang tidak mengandalkan Tuhan.
Saudara yang kasih Tuhan, adik-adik teruna dan para pelayan dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa coba lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Adik-adik, seringkali ketika kita sedang mengalami ujian, baik itu ujian semester, ujian tengah semester, atau apapun, seringkali kita mengambil tindakan untuk menyontek. Atau mungkin ketika ada tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, karena sulitnya bertemu secara langsung di sekolah, seringkali Bapak Ibu Guru memberikan tugas, membuat paper, makalah, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh setiap kita, khususnya adik-adik teruna? Terkadang kita mengambil langkah bypass, di mana kita justru mengcopy paste hasil tulisan orang, kemudian memasukkannya dalam tugas sekolah kita. Dan akhirnya kita kembali diperlihatkan bahwa betapa riskannya kita terhadap dosa, betapa dekatnya kita dengan namanya kesalahan dan dosa itu. Demikian juga dengan umat Israel. Hosea melalui perkawinan dengan Gomer memperlihatkan bahwa Allah sendiri yang akan menghukum mereka, menghukum umat Israel itu. Kembali dalam kitab Galatia, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya di Galatia. Dalam Galatia 6 ayat 7, Rasul Paulus berkata kepada umat orang-orang percaya pada waktu itu, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Hari ini kita belajar dari bagian yang pertama, jangan pernah mempermainkan Tuhan, apapun itu bentuknya. Entah itu melalui menyontek, entah itu copy paste, entah itu meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan dan sebagainya. Jangan sekali-sekali mempermainkan Tuhan, adik-adik. Kan di saat waktunya tiba, kita akan menuai penghukuman dari Allah. Bagian pelajaran yang kedua kita bisa melihat, peringatan Allah itu mendahului hukumannya. Apa maksud dari bagian ini? Allah telah memberikan peringatan melalui kelahiran dari ketiga anak dari hasil perkawinan Hosea dan Gomer. Perhatikan, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita hari ini. Anak yang pertama diberi nama Yisrael. Anak laki-laki yang menggambarkan kehadiran Israel ini membuat Allah akan mengakhiri pemerintahan Israel utara pada waktu itu. Lalu kemudian kehadiran anak kedua yang merupakan anak perempuan bernama Lo-ruhama. Kehadiran Lo-ruhama ini menggambarkan bahwa Allah sama sekali tidak menyayangi, bahkan mengampuni umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Lalu lahirlah anak yang ketiga, anak laki-laki bernama Lo-ami. Kehadirannya menggambarkan bahwa Allah mengklaim dirinya bukanlah Allah bagi umat Israel. Dan umat Israel juga bukan umat pilihan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengerikan bukan? Ketika Allah mengklaim dirinya bahwa umat Israel bukanlah umatku. Dan Allah Israel bukanlah Allahku, bukanlah aku. Dan kasih Tuhan, hari ini kita juga belajar. Tuhan juga bisa memberikan peringatan, termasuk bencana-bencana alam yang beberapa bulan terakhir ini kita alami di negeri pertiwi kita. Baik bencana tanah longsor, bencana kemanusiaan, bahkan juga pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sudah setahun ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan bahwa kita perlu untuk senantiasa peka dengan suara Tuhan. Peringatan-peringatan dari Allah, baik itu melalui peristiwa-peristiwa bencana, melalui peristiwa COVID-19, ataupun juga mungkin kegagalan-kegagalan yang adik-adik bahkan kakak layan alami, itu proses di mana Tuhan sedang memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa mawas diri. Bagian yang ketiga,
pelajaran kita bagian akhir dari pembacaan kita hari ini adalah selalu ada kasih setia Allah di balik penghukuman dari Allah itu. Adik-adik dan kakak layan teruna yang kasih Kristus, bagaikan kehadiran pelangi sehabis hujan, demikian juga kasih setia Allah selalu dinyatakan tatkala umatnya mengalami proses didikan dari Allah. Kehadiran dan kesediaan Hosea menikahi Gomer, seorang perempuan sundal, juga bisa diartikan bahwa Hosea menjadi berita gembira bagi seorang Gomer dan anak-anaknya. Kehadiran Hosea menjadi hal yang menyejukkan bagi umat Israel juga, karena masih ada belas kasihan Allah bagi mereka. Kalau adik-adik membaca ayat berikutnya dalam pembacaan Hosea pasal 1, khususnya ayat 10 sampai ayat yang ke-12, adik-adik bisa melihat bahwa setelah Allah menyatakan penghukuman itu melalui Hosea, Allah juga menjanjikan keselamatan bagi umat Israel. Ini luar biasa adik-adik, bahwa Tuhan tidak hanya terus menghukum, tapi ada berita sukacita yang Tuhan perdengarkan kepada umatnya yang setia dan mau taat kepadanya. Adik-adik dan kakak layan yang teruna dikasih Tuhan, hidup kita memang penuh dengan warna-warni kehidupan. Ada senangnya, ada juga susahnya. Namun satu hal yang kita boleh lihat dari pengalaman hidup Ozzie Taylor Norton, di mana dia pun Tuhan izinkan lahir dari sebuah keluarga yang bermasalah. Ibunya yang diperkosa, bahkan cacat, buta dan tuli. Tetapi melalui perjuangan, melalui penyerahan diri Ozzie kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai Ozzie untuk menjadi orang yang berpengaruh bagi dunia. Demikian juga kita. Kita bisa, baik adik-adik yang membuka layan, kita juga bisa mengintrospeksi diri kita sampai hari ini. Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan? Introspeksi diri menolong adik-adik, kakak layan dan saya hari ini untuk keluar sebagai survivor yang bijaksana, untuk menemukan jalan penyelesaian atas setiap persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Kita tidak boleh menyerah adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan yang telah bangkit itu tidak pernah menyerah atas kematiannya. Kebangkitannya memberikan kemenangan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Itu berita kemenangan, itu iman kemenangan yang seharusnya adik-adik, kakak layan teruna dan saya hari ini miliki sebagai orang-orang percaya. Marilah dalam kesempatan hari ini, seperti tema yang diberikan melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 2 Mei ini, hukuman bagi pengkhianat. Terlihat mengerikan memang. Tetapi sekali lagi kalau kita baca sampai ayat yang ke-12 dari kitab Hosea pasal 1, Allah memberikan janji keselamatan bagi umatnya yang mau taat dan setia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan kakak layan teruna, hari ini tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kita bersyukur kalau melalui hari ini kita diingatkan bahwa betapa penting pendidikan itu bagi kehidupan kita, termasuk pendidikan kerohanian kita. Adik-adik kakak layan teruna yang sedang menyaksikan secara virtual dalam rumah masing-masing, ini bagian di mana kita sedang mengalami pendidikan kerohanian. Sekaligus proses di mana kita sedang mau mengenal Tuhan, mengenal siapa Sang Juru Selamat kita itu. Umat Israel melalui perkawinan Hosea dan juga Gomer diingatkan bahwa pentingnya menghargai, mengintrospeksi setiap proses didikan dari Tuhan. Hari ini saya, adik-adik teruna dan kakak layan teruna diingatkan juga melalui peringatan pendidikan nasional yang kita peringati hari ini,
kita diingatkan untuk senantiasa bersyukur untuk setiap kepandaian, keberhasilan yang Tuhan berikan. Sampai kapanpun status kalian, apakah itu adik-adik masih dulu di bangku SMP, SMA, bahkan mungkin sampai ke perguruan tinggi, kita patut bersyukur kalau kita boleh diberkati melalui orang tua kita untuk mengenyam pendidikan sampai hari ini. Tugas adik-adik dan kakak layan serta saya belum selesai. Tuhan ingatkan melalui talenta, melalui karunia yang Tuhan berikan, melalui kepandaian yang Tuhan berikan. Tuhan ingin supaya setiap saudara, adik-adik, saya dan juga kakak layan teruna untuk punya optimis dalam hidup. Mau terus belajar, mau terus dibentuk oleh Tuhan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Dan biarlah nantinya kita tampil menjadi seorang pemenang. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita punya iman kemenangan. Karena Kristus telah bangkit untuk kita. Telah menang atas dosa-dosa kita. Maka biarlah kita juga tampil menjadi pemenang. Di hari pendidikan nasional ini, kita boleh menorehkan prestasi-prestasi, rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita inspirasi, memberikan kita hikmat untuk kita senantiasa berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi setiap kita. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya saya mengajak setiap kita untuk mengambil sikap berdoa. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa, pergumulan adik-adik di rumah maupun juga pergumulan pelayanan kategorial persekutuan teruna di GPIB Immanuel Wayar Supratman maupun juga pergumulan-pergumulan yang lain. Mari adik-adik dengan sikap yang tenang, dengan mengambil sikap berdoa, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berita kemenangan yang Tuhan perdengarkan kepada kami melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Jemaat GPIB Immanuel Wayar Supratman Mataram. Kami bersyukur Tuhan, berita kemenangan ini bukanlah hanyalah berita yang sekedar berita, tapi membawa iman kemenangan bagi kami. Baik itu kami kakak layan maupun adik layan, untuk terus percaya dan setia melakukan kehendak Tuhan. Peristiwa yang Tuhan perdengarkan melalui perkawinan Hosea dengan Gomer menunjukkan bahwa betapa riskannya kami sebagai umat Tuhan. Kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan yang menggodai kami. Dan kami juga jujur di hadapan Tuhan. Seringkali kami jatuh. Seringkali kami mengikuti apa yang kami mau, apa yang saya mau, daripada apa yang Tuhan mau. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami atas ketidaksetiaan kami. Ampuni kami atas pengabaian-pengabaian yang kami lakukan terhadap firman Tuhan. Hari ini Tuhan sudah perdengarkan peringatan keras bagi setiap kami untuk kami belajar dengar-dengaran dengan Tuhan. Belajar untuk tidak mempermainkan Tuhan. Tapi sebaliknya kami belajar untuk setia mentaati perintah Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami baca, melalui setiap kehidupan yang Tuhan izinkan kami jalani sebagai seorang adik-adik teruna dan juga kakak layan teruna. Tuhan di sorga, kami berdoa untuk keberlangsungan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang sudah hampir 1 tahun kami masih berjuang dalam virtual ini. Kami berdoa biarlah semangat kerohanian itu terus boleh ada dan nampak dalam kehidupan adik-adik teruna dan kakak layan, dengan mereka boleh mengambil bagian untuk menyaksikan secara virtual ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Jauhkan kami Tuhan dari roh kemalasan, dari roh yang bisa memecah belah kami untuk meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Siapapun kami Tuhan, Tuhan ingatkan kami. Tuhan di sorga, kami juga berdoa untuk program pelayanan Persekutuan Teruna. Tuhan berkati pengurus di dalamnya. Tuhan berkati kakak layan di dalamnya. Tuhan juga berkati akan adik-adik layan.
Dan juga Tuhan berkati pembimbing teruna yang setia mendampingi, mempersiapkan kami. Kami berdoa untuk Bapak Denny dan juga Kak Ina. Tuhan juga memberkati yang telah mempersiapkan para kakak layan untuk bisa melayani secara virtual seperti saat ini. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan di sorga, kami juga berdoa untuk program pelayanan persekutuan teruna selama tahun ini. Tuhan tolong, kalaupun memang sampai akhir tahun ini kami masih melakukan program-program pelayanan secara virtual, Tuhan tolong berikan kami kesabaran, kesehatan, dan kesetiaan untuk terus mendukung pelayanan ini. Karena kami sadar bahwa pelayanan ini juga membuat kami boleh bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan di sorga, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Sony bersama dengan keluarga, dan juga Bapak Pendeta David Darius bersama dengan keluarga, dan juga Vikaris Jonathan yang boleh bersama-sama dengan Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam tugas panggilan bersama dengan keluarga. Demikian juga dengan seluruh unit-unit misioner yang ada di Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman ini. Tuhan juga berkati dalam tugas panggilan kami masing-masing. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami belajar dan terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan adik-adik klien kami. Kami bersyukur untuk adik-adik klien kami. Beberapa dari adik klien kami sudah mulai melakukan pertemuan di sekolah secara langsung, walaupun dengan protokol kesehatan. Kami berdoa supaya Tuhan menjagai imunitas mereka, kesehatan mereka, dan Tuhan terus berikan ketekunan, semangat belajar untuk mencapai cita-cita mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang mendampingi, berikan mereka kesabaran, berikan mereka kelengkapan-kelengkapan untuk mereka boleh menolong anak-anak mereka bertumbuh dalam Tuhan dan juga bertumbuh dalam studi mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kakak-kakak kami, baik itu mereka yang sudah lulus di tingkat SMA maupun mereka yang akan masuk dalam tingkat dari SMP ke SMA. Tuhan juga berkati supaya mereka juga Tuhan yang akan memilih studi atau tempat studi yang tepat ketika mereka sudah lulus, baik itu dari SMP maupun dari SMA. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap pergumulan kakak layan dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan juga berkati apapun menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan hadir dan Tuhan kuatkan mereka untuk tetap boleh punya iman kemenangan kepada Kristus. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh program, untuk seluruh pelayanan Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman selama sepekan ke depan. Tuhan juga berkati. Kami bersyukur melalui hari ini kami diingatkan bahwa melalui peringatan pendidikan nasional, kami diingatkan bahwa kami perlu mensyukuri untuk segala karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Siapapun kami ya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur dan mengelola semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjawab segala doa-doa kami, seperti Tuhan juga telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberi persembahan.
Adik-adik dapat memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan dititipkan kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan tampil pada layar saat ini. Masukkan nominal persembahan yang akan adik-adik berikan dan tambahkan angka 4 di belakang nominal. Sebagai contoh, 10.004. Adik-adik, sambil memberi persembahan, kita akan menyanyikan Gita Bakti 260 Kidung yang Merdu. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan tangan-tangan yang telah memberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, kita masuk dalam warta PT. Kakak ucapkan terima kasih untuk Kak Yance selaku pelayan firman pada pagi hari ini. Dan kakak ucapkan juga terima kasih untuk kakak pemain musik, perekam video, kakak-kakak pendamping yang telah mempersiapkan ibadah minggu pada pagi hari ini. Dan diingatkan juga untuk adik-adik tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi Gita Bakti 252, berpeganglah pada janji Tuhan. Untuk pengutusan dipersilakan untuk pelayan firman. Adik-adik dan para pelayan teruna yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu yang kelima sesudah Paskah. Mari kita bersama-sama pergi dengan damai sejahtera Tuhan masuk dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik, kakak layan dan saya dengar.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua yang hadir saat ini sampai selama-lamanya.